Di video kali ini, aku akan membicarakan mengenai kedudukan puisi sebagai bunyi. Apa sebenarnya hubungan antara puisi dan juga bunyi? Seberapa penting bunyi dalam puisi ini? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan apresiasi atau penilaian dan juga penghargaan kita terhadap puisi yang bersangkutan? Nah, semua itu akan kita bahas secara tuntas meskipun sebenarnya tidak seutuhnya tuntas di dalam video ini. Nah, puisi ketika dilisankan hanya akan berwujud bunyi, bentuk visualnya tidak akan terlihat, termasuk huruf besar, huruf kecil, larik, sampai pada tanda bacanya. Berbagai jenis tradisi lisan seperti mantra, pantun, dan juga dongeng dapat bertahan hingga beratus-ratus tahun. Tentu saja hal itu tidak lepas dari formula pengawetnya. Sapardi Djoko Damono menyebutkan bahwa bahan pengawet itu tidak hanya berupa hubungan antar unsur saja, tetapi juga dan mungkin yang paling utama adalah bunyi. Dalam kaitannya dengan puisi, unsur inilah yang perlu dibicarakan. Dalam sastra lisan pantun misalnya, hubungan antara sampiran dan isi merupakan salah satu bahan pengawet di samping rima atau persamaan bunyi akhir. Di layar aku sudah menampilkan sebuah pantun, bisa dilihat ya. Nah, sajak pantun tersebut dapat bertahan dalam bentuknya yang boleh dikatakan tidak berubah begitu karena bunyi merupakan segi yang sangat menonjol. Nah, rentetan bunyi huruf mati dan juga rentetan bunyi huruf hidup dalam sajak pantun itu merupakan bahan pengawet yang ampuh begitu. Dengan hal ini bunyi menjadi penunjang utama bentuk puisi tetap itu. Dalam mantra, bentuk lain dari sastra lisan, bunyi adalah hal yang tidak bisa ditinggalkan, malah menjadi hal yang sangat penting begitu. Nah, dalam mantra, bunyi merupakan segi yang sama pentingnya dengan makna. Bahkan dalam banyak hal, bunyi membimbing atau menentukan makna dari puisi yang bersangkutan. Dalam perkembangan selanjutnya, bunyi tetap merupakan warisan yang berharga bagi puisi. Ada yang menyebutkan bahwa puisi tulis sebenarnya adalah puisi lisan juga, karena ketika membacanya dalam hati atau dilisankan, rentetan huruf berubah menjadi bunyi sebelum menjelma makna. Di layar, aku sudah menampilkan sebuah puisi modern yang ditulis oleh Taufik Ismail dengan judul Siluet. Dilisankan atau tidak, puisi tersebut jelas terdengar indahnya bunyi, yang bisa dikatakan merupakan daya pikat utamanya. Segala bunyi yang terkandung dalam puisi itu merupakan warisan puisi lisan dan tentunya akan lebih terasa nilainya apabila dilisankan, dibunyikan. Bagi banyak orang, mungkin sekali makna puisi ini tuh baru dapat sepenuhnya dipahami, dimengerti setelah dilisankan, diucapkan, dibunyikan. Oleh karena itu, dalam usaha kita meningkatkan apresiasi, melisankan puisi ini tuh sangat dianjurkan. Setidaknya setelah membaca atau mendengar puisi, kita akan lebih menyadari bahwa bunyi merupakan salah satu daya pikat puisi, di samping merupakan faktor yang membentuk dalam menyusun makna. Nah, dalam puisi, umumnya bunyi disusun untuk menegaskan makna atau setidaknya untuk membangun makna. Di layar, aku juga sudah menampilkan kembali sebuah penggalan puisi yang ditulis oleh Amir Hamzah. Puisi tersebut berjudul Hang Tua. Nah, puisi ini dibuka dengan penggambaran mengenai suasana medan pertempuran. Vokal U di dua lirik bait pertama itu ditambah dengan rima antara bayu dan banyu, berpuput dan juga direbut, digulung dan juga dibubung, yang membangun suasana di laut yang sangat bergemuruh dan menakutkan. Nah, dalam lirik puisi tersebut, selaku pembaca di samping mendengar gemuruh, kita juga sebenarnya menyaksikan sesuatu. Laut yang alunannya bergulung-gulung tertiup angin kencang, ombak yang berbenturan dan menimbulkan buih yang tinggi. Yang terdengar dan terlihat di dalam otak kita itu merupakan serentetan maksud yang ingin disampaikan oleh penyair.
yang kita dengar adalah rangkaian bunyi dan yang kita saksikan adalah rangkaian gambar. Dalam puisi yang baik, keduanya sama-sama penting dan sama-sama disusun dengan secermat mungkin oleh penyairnya. Nah, berkaitan dengan itu, kita selaku pembaca harus berlatih untuk menangkap bunyi dan gambar selaku citraan tersebut. Nah, hal ini merupakan usaha untuk meningkatkan daya apresiasi kita terhadap puisi. Dengan kata lain, kita selaku orang yang akan mengapresiasi puisi harus bisa memahami betul bunyi-bunyi yang dikandung oleh puisi itu agar bisa menghasilkan apresiasi yang juga optimal. Nah, Love LK itu merupakan sedikit banyaknya penjelasan mengenai puisi sebagai bunyi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung saja sampaikan di dalam kolom komentar ya. Jangan lupa untuk menyukai dan bagikan video ini, subscribe YouTube channel LK bagi yang belum, aktifkan notifikasinya agar Love LK semuanya bisa tahu ketika LK mengunggah video baru. Oke, sampai di sini saja ya. Sampai jumpa di video berikutnya.